Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 58. Ulang tahun Boy. Senyum tipis terbit di sudut bibir Alpian kala tatapan semua orang tertuju padanya. Ia yang semula berbaring di sofa langsung berubah posisi. Lalu meririk Boy berserta mainan-mainan yang sudah berhamburan di lantai. 2 minggu lalu sebelum berangkat ke luar negeri, mereka sempat kesulitan membujuk Boy karena ini adalah pertama kali ia terpisah dari kedua orang tuanya. Tetapi Alpian dengan ajaibnya mampu meluluhkan si anak gurita itu. "Mana dede bayinya, Pak?" tanya Boy penuh nada menuntut. "Ketinggalan di Paris, nak. Papa lupa," jawab Alpian asal. Ujung mata Aileen berkerut memandang suaminya penuh curiga. "Memang kamu habis janji apa sama Boy, Mas?" "Biasa, urusan laki-laki." Alpian meraih tubuh mungil itu dan menggendongnya. "Ayo ikut papa sebentar." Kemudian memilih membawa anak lelakinya itu ke ruang baca. Di sana mereka hanya berdua saja dan leluasa berbicara dengan bahasa yang paling aneh di dunia. Alpian menundukkan Boy di sofa. Lalu ia sendiri berjongkok di hadapan putranya tersebut. Masih terlihat pancaran kecewa dari sepasang mata anak laki-laki berusia 4 tahun itu. "Boy mau dede bayi, Pak," pintanya dengan bibir mengerucut. "Nanti papa buatkan dede bayi yang lain." Alpian berbisik penuh janji, diplomatis dan taktis, layaknya seorang pejabat dalam sebuah kampanye. "Gimana cara buatnya?" Suara cadel itu membuat Alpian mengasah otak. Boy memang anak yang cukup kritis dalam berpikir. Ia akan menanyakan apapun sampai keingintahuannya terhadap sesuatu terpuaskan. Terkadang Alpian repot memberi penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Proses pembuatannya biar jadi urusan papa. Tugas Boy hanya menunggu saja. "Kenapa Hayus menunggu, Pak? Kenapa nggak download di Play Store aja?" "Mana ada dede bayi di Play Store, Boy. Download game bisa, masa download dede bayi nggak bisa?" Ia menatap curiga seolah papanya adalah manusia paling manipulatif di dunia. "Gini ya nak, jagoan papa yang pintar." Alpian membelai puncak kepala anak gurita dengan penuh kelembutan. "Dede bayi itu buatan Tuhan, bukan buatan manusia. Jadi tidak bisa di-download di Play Store." Kerutan di dahi Boy tampak semakin dalam mendengar ucapan sang papa. "Bukankah tadi sang papa sudah berjanji akan membuatkan? Lalu mengapa sekarang berkata adik bayi dibuatin Tuhan?" Tapi tadi papa bilang mau buatin dede bayi. Berarti dede bayi buatan manusia kan?" Aduh, Alpian memijat kepalanya yang mendadak terasa berdenyut. "Bukan begitu konsepnya, Boy. Memang yang buat papa." Tapi ucapan Alpian menggantung di udara saat pintu ruangan itu terbuka. Galih muncul dari sana sebagai pemutus pembicaraan antara papa gurita dan anaknya. "Hei, yang baru pulang habis honeymoon," sapa lelaki itu dengan senyum ceria. Tetapi senyum itu seketika redup saat melihat wajah murung sang keponakan. "Si jagoan cilik kenapa mukanya kusut begitu? Papa janji mau bawain dede." Kali ini ucapan Boy terpotong karena lebih dulu dibungkam Alpian dengan telapak tangan. "Jangan dengar, biasalah namanya anak-anak," ujar Alpian kepada Galih. "By the way, ada apa kesini?" Menjatuhkan tubuh di sudut sofa yang lain, Galih menghela napas panjang. Alpian dapat melihat raut wajahnya yang lelah. Mengurus perusahaan selama ditinggal sang bos pasti menguras tenaga dan pikiran. "Kemarin aku menerima pesan khusus dari Pak Sujono." "Pesan apa?" Pembicaraannya mulai serius. Alpian melirik Boy yang duduk di sebelahnya. "Sebentar ya nak, papa bicara sama Om Galih dulu." Boy menyahut dengan anggukan kepala. "Pak Sujono berpesan bahwa PT Miracle akan setuju bekerja sama dengan kita kalau kamu memberikan proyek pembangunan Hotel Imperial ke PT AXL." Cih, Alpian berdecih, tawa sinis keluar dari bibirnya. Nama perusahaan yang baru saja disebut Galih membuat emosi seorang Alpian berubah dalam hitungan detik.
Bagaimana tidak, PT AXL adalah perusahaan milik orang tua Audi dan Alpian sudah memutus semua kerjasama dengan perusahaan itu sejak 4 tahun lalu, menyebabkan perusahaan tersebut sempat mengalami kolaps. Jadi bagaimana? Tanya Galih. Beritahu Pak Sujono itu bahwa kita tidak butuh kerjasama dengan perusahaannya. Masih banyak perusahaan lain yang mau bekerja sama dengan kita. Alpian melirik Boy yang masih duduk di sampingnya. Melihat kantuk di mata putranya, ia langsung membaringkan dan mengambil bantal sofa untuk menyangga kepala putranya. Satu tangannya mengelus rambut sang anak hingga perlahan Boy memejamkan kedua matanya. Pikirkan lagi Al, kerjasama ini akan menghasilkan keuntungan yang besar untuk perusahaan kita. Aku tidak peduli. Galih menyerah. Ia tahu bagaimana Alpian jika sudah berkata tidak, maka merupakan hal mustahil untuk bisa mengubahnya. Oke, aku paham, ujar Galih. Ngomong-ngomong, aku dengar Audi akan bertunangan minggu depan. Lalu apa hubungannya denganku? Tidak ada, ucap Galih cepat setelah melihat raut wajah si bos yang tidak bersahabat. Itu berita yang bagus kan? Artinya dia sudah bisa move on dari kamu. Alpian tak menyahut sama sekali, tak ada kepedulian terhadap sang mantan. Di masa lalu ia memang menyimpan rasa yang dalam terhadap Audi. Bahkan butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa melupakan rasa sakit yang ditinggalkan sang mantan. Namun rasa situ sekarang hilang tanpa meninggalkan bekas. Terlebih kini hatinya sudah terpaut dengan Aileen sepenuhnya. Sudah, jangan bahas orang itu lagi, tidak berfaedah sama sekali, ujar kesal. Tetapi kekesalan itu seketika luntur saat memandangi wajah mungil yang tengah terlelap di sisinya. Buah hatinya bersama Aileen, peredam amarah paling ampuh meskipun kehadiran Boy diawali dari sesuatu yang tidak diinginkan. Sebentar, aku akan pindahkan Boy ke kamar dulu. Oke. Alpian bangkit meninggalkan ruangan itu dengan menggendong Boy. Begitu tiba di kamar, ia langsung membaringkan tubuh mungil itu ke tempat tidur, membalut tubuhnya dengan selimut lalu menyalakan mesin pendingin ruangan. Segar sekali habis mandi. Aileen keluar dari kamar mandi dengan lilitan handuk di dadanya. Lantas mengeluarkan piyama dari lemari dan memakainya. Boy sudah tidur. Sudah, Aileen menarik selimut dan naik ke tempat tidur. Sebenarnya Mas janji apa sama Boy sampai dia sesedih itu tadi? Aku bilang mau bawa adik bayi buat dia dari luar negeri. Aileen melotot mendengar jawaban konyol sang suami. Ya ampun, pantas saja dia tagih. Kenapa juga harus janji begitu? Tenang, sudah damai kok. Alpian mendesahkan napas panjang. Tadi dia sempat minta aku downloadkan bayi dari Playstore. Dan kalau bosan tinggal uninstall gitu. Keduanya tertawa. Aku mau temui dulu Galih. Dia masih menunggu di bawah. Alpian bangkit dari tempat tidur dan menuju pintu. Namun sebelum keluar ia sempat berbalik. Oh ya, urusan kita di Paris belum selesai. Jangan tidur dulu ya. Dasar Tuan Gurita, tidak ada puasnya soal begituan. Perayaan ulang tahun pewaris keluarga Darmawan itu selalu diwarnai dengan kemeriahan. Namun tahun ini mereka memilih sesuatu yang berbeda. Aileen dan Alpian menginginkan putranya belajar untuk berbagi dengan anak-anak lain, sehingga tahun ini sengaja mengundang ribuan anak dari berbagai panti asuhan yang ada di kota itu. Kini semuanya sudah tiba di sebuah gedung. Sejak pagi tadi suasana tampak hiruk pikuk. Semua orang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Ada petugas catering yang berlalu lalang membawa makanan. Ada pula beberapa mobil box besar yang membawa mainan untuk dibagikan. Sedangkan yang lain tampak sibuk mengawasi agar acara tersebut berjalan dengan lancar. Tak ada tiup lilin di atas kue tar mahal yang identik dengan perayaan ulang tahun anak orang kaya. Hanya ada doa bersama yang dilanjutkan dengan acara hiburan dan makan bersama. Setelah serangkaian acara itu, Boy tampak antusias bermain dengan anak sebayanya. Berlarian ke sana kemari di kids area sudah disediakan khusus oleh pihak event organizer. Sepertinya Boy lebih suka acara seperti ini dibanding pesta mewah di hotel, ucap Riana yang sedang duduk di samping Aileen. Aku rasa begitu, balas Aileen tersenyum memandangi putranya yang sedang bermain dengan anak-anak lain.
Tak jauh dari mereka ada Alpian yang sedang mengobrol dengan Gali dan beberapa teman lain. Seperti perintah Alpian, acara itu tertutup dari media. Hingga tak lama berselang, "Hai Aileen, apa kabar?" Lama tidak bertemu, sapaan itu memutus pembicaraan antara Aileen dan Riana. Keduanya langsung menoleh ke sumber suara. Tampak seorang wanita cantik berdiri dengan senyum menghiasi wajahnya. "Kamu, sedang apa kamu di sini?" tanya Aileen. "Tentu saja untuk memberi doa dan selamat untuk anakmu. Apa kamu tidak tahu kalau salah satu panti asuhan yang kalian undang adalah yayasan milik orang tuaku?" Aileen melirik Riana, membuat kakaknya itu mengangkat bahu. Riana pun tidak mengetahui tentang hal tersebut. "Kalau begitu, terima kasih untuk ucapan selamat dan doanya. Silahkan nikmati acaranya," sambung Riana. "Wah, ini menyenangkan sekali, kalian rupanya sudah berdamai." Riana, mantan calon tunangan Alpian, dan juga Aileen, istri sah. Riana membuang muka mendengar ucapan wanita itu. Berusaha untuk tidak terpancing. "Kalau kamu sudah selesai berbasa basi, silahkan cari meja yang kosong." Tidak sopan sekali kamu terhadap tamu. Aku kesini hanya untuk menyapa Aileen." Seulas semirik terbit di sudut bibirnya. Riana yang menyadari adanya sinyal bahaya langsung bangkit meninggalkan tempat duduknya. Berjalan ke arah Galih dan Alpian untuk memberitahu perihal kedatangan Audi yang mungkin ingin membuat kekacauan di sana. Dua lelaki itu pun langsung menoleh ke belakang. Alpian langsung melayangkan tatapan tak suka ke arah sang mantan, lalu memberi isyarat kepada beberapa petugas keamanan yang berdiri di masing-masing sudut ruangan. Audi menyeringai saat melihat Alpian dan Galih mendekat ke arah mereka. "Oh ya, Aileen, aku tidak menyangka bahwa kamu masih mau bertahan dengan Alpian setelah apa yang dilakukan keluarganya pada keluargamu. Apa maksud kamu? Ya ampun, apa Alpian masih merahasiakan ini semua darimu? Aku pikir dia sudah mengatakan semuanya. Ini kan ada hubungannya dengan kematian orang tua kandungmu." Audi menyerahkan ponsel miliknya ke tangan Aileen. Terdengar rekaman pembicaraan orang yang dapat dikenali. Aileen adalah suara Alpian dan Oma. "Apa yang harus kulakukan kalau Aileen tahu bahwa aku adalah anak dari orang yang sudah membunuh kedua orang tuanya, Oma? Apa Aileen akan memaafkanku atau dia akan membenciku dan pergi?" Suara Alpian tertangkap jelas oleh indera pendengaran Aileen. Sementara Alpian yang menyadari apa yang ada di sana sudah tampak gusar, jantungnya berdetam sangat cepat. Di tengah suasana ceria itu ada ketegangan yang tercipta di antara mereka. Aileen mengarahkan pandangannya pada sang suami, namun ia masih berusaha untuk bersikap tenang agar tak mengundang perhatian para tamu. Maaf sekali Aileen, kamu harus mengetahui ini dari aku. Aku pikir Alpian sudah menceritakan semuanya. Apa kamu benar-benar baru mengetahui semuanya?" Baik Galih, Riana maupun Alpian tampak tegang. "Sayang, aku bisa jelaskan semua ini. Aku punya alasan untuk itu. Tolong percaya aku." Alpian mendekati istrinya hendak memeluk, namun Aileen menolak. Melihat reaksi Aileen, senyum pun mengembang di bibir Audi. Ia pastikan setelah ini akan mendengar kabar perceraian yang pasti akan menghebohkan seluruh penjuru negeri. Ia akan tertawa dan merayakan kemenangan itu. "Sebentar Mas, jangan peluk. Biar aku selesaikan urusanku dengan wanita ini dulu." Aileen tersenyum menatap Audi. Jika Audi berpikir Aileen akan terkejut dan marah setelah mengetahui rahasia ini, maka salah besar. Karena Aileen tampak biasa-biasa saja, bahkan tampak tidak terpengaruh sama sekali. "Jadi tujuanmu mendatangiku hari ini hanya untuk menyerahkan rekaman ini?" Audi tercengang, kedua alis indahnya saling bertaut. Seharusnya bukan reaksi seperti ini yang ia dapatkan. Minimal Aileen menangis, meraung, menampar dan memaki Alpian, bukan senyum menyebalkan seperti sekarang. "Kamu tidak marah setelah mengetahui kenyataan bahwa orang tuamu dibunuh papanya Alpian?" tanya Audi hampir tak percaya. Lagi Aileen tersenyum.
melunturkan kepercayaan diri yang sudah dibangun Audi dengan susah payah. Lalu kemudian plak-plak suara tamparan membahana di ruangan itu. 2 kali telapak tangan Aileen mendarat mulus ke wajah cantik Audi, meninggalkan tanda kemeriahan di sana. Sementara Audi sudah seperti kehilangan akal sehatnya. Ia hanya dapat mengusap pipinya yang terasa kebas. Tak pernah terbayangkan bahwa busur panah yang ia lesatkan untuk menghancurkan Alpian dan Aileen malah berbalik menyerang dirinya. Pak Jo, tolong antar wanita ini keluar. Dia tidak ada kepentingan apapun di sini, perintah Aileen. Nah, segitu dulu ya bab 58-nya. Mau 2 bab lagi enggak ya? Oke, ditunggu saja ya. Lanjut lagi kakak, biar kakak semakin senang. Bab 59, membutuhkan kamu. Audi menatap gedung megah di hadapannya dengan tatapan penuh amarah. Hatinya meradang setelah rencana yang ia persiapkan jauh-jauh hari itu menemui kegagalan. Di luar perkiraan, Aileen sama sekali tidak menunjukkan kemarahan, bahkan ia masih sempat tersenyum sebelum membenamkan tamparan pada kedua wajahnya. Sialan kamu Aileen, maki wanita itu. Padahal ia sudah menunggu saat ini selama bertahun-tahun. Sebelumnya ia tak pernah memiliki kesempatan untuk mendekati Aileen. Alpian sangat posesif menjaga istrinya. Kemanapun Aileen pergi akan ada pengawal yang menjaga dan mengawasi. Atau jangan-jangan Aileen sudah tahu apa Alpian sudah memberitahunya sebelumnya. Wanita itu bermonolog sambil meraba pipi. Bekas tamparan Aileen masih menyisakan perih, tapi tidak mungkin waktu itu Alpian bilang ke Oma kalau dia akan tetap menyembunyikan hal ini. Kalaupun Aileen tahu bahwa papanya Alpian yang sudah membunuh orang tuanya, dia pasti akan marah dan menuntut. Kalau sudah tidak ada urusan, silakan tinggalkan tempat ini. Usir Jo yang sedang membentengi gedung itu dengan tubuhnya yang kokoh. Audi mendengus marah, tak ingin mendapat malu yang lebih besar, ia memilih meninggalkan gedung itu. Sementara situasi di dalam kembali kondusif setelah Audi diseret keluar. Tetapi tak lantas membuat Alpian bernapas lega. Sikap tenang sang istri malah menimbulkan keresahan di hatinya. Sayang, aku bisa jelaskan semua. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tolong beri aku kesempatan untuk bicara. Sudut bibir Aileen melengkung membentuk bulan sabit, kemudian menatap ke sekitar. Jangan sekarang mas, kalau mau bicara nanti di rumah saja. Biarkan Boy menikmati hari ini dulu. Alpian tidak tahu harus merasa lega atau takut. Aileen yang di pikirannya akan marah besar justru terlihat santai. Seolah rekaman percakapan yang didengarnya tadi bukan sesuatu yang mengejutkan. Mama, panggilan Boy mengalihkan perhatian Aileen. Anak lelaki berusia 4 tahun itu berlari ke arah sang mama. Aileen pun membungkukkan tubuh menyambut putranya. Kenapa sayang? Temenin Boy main prosotan ya ma. Boy nggak bisa naik sendiri sambil menarik lengan sang mama menuju kids area. Mas, aku ikut Boy sebentar ya. Ya sayang. Ketika keduanya berjalan menuju kids area, Alpian hanya mengawasi dari jarak aman, terpaku pada istrinya yang tampak ceria dan tertawa bebas, seolah tak ada beban di hatinya. Setelah kejadian tadi, tadi mama lihat ada Audi di sini. Mau apa lagi dia? Lamunan Alpian membuyar oleh sapaan sang mama. Biasalah ma, mau buat kekacauan lagi sepertinya. Tapi semuanya baik-baik saja kan? Audi tidak membuat masalah antara kamu dan Aileen. Alpian menyahut dengan anggukan kepala. Tak ingin ucapan Audi tadi membebani pikiran mama. Sama seperti Alpian, Riana pun gelisah sejak kedatangan Audi tadi. Ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Galih, apa maksud ucapan Audi tadi? Apa benar papanya Alpian adalah penyebab kematian orang tuanya Aileen? Tanya wanita itu. Galih terdiam selama beberapa saat. Tidak tahu harus memberi jawaban apa. Aku tidak tahu pasti, Ri. Berarti orang tua Aileen dan papanya Alpian itu saling kenal. Tanyanya lagi. Berusaha menarik kesimpulan dari informasi yang ia temukan. Yang aku tahu mereka dulu berteman dan membangun perusahaan bersama. Tapi kemudian mereka berseteru dan papanya Aileen mundur. Tidak lama setelah itu terdengar kabar kalau orang tua Aileen meninggal dalam sebuah kecelakaan. Seketika wajah Riana berubah pucat.
Keringat mulai membasahi keningnya. Oh ya Riana, aku mau tanya sesuatu. Bagaimana Aileen bisa tinggal bersamamu saat kecil dan menjadi saudara tirimu? Lagi Riana terdiam, pikirannya saat ini sedang tertuju pada ibunya yang masih mendekam di dalam sel tahanan setelah dilaporkan Alpian beberapa tahun lalu. Apa jangan-jangan ibuku tahu sesuatu tentang kematian kedua orang tua Aileen? Riana berucap dalam hati. Mobil yang dikemudikan Alpian melaju dengan kecepatan sedang malam itu. Sejak meninggalkan gedung tersebut, belum ada pembicaraan antara dirinya dan Aileen. Sesekali ia melirik sang istri. Aileen sedang fokus dengan Boy yang duduk di pangkuannya. Ketemuin apa ya? Ketemuin awalnya gimana, Ma? Tanya bocah kecil sambil memutar mainan Rubik di tangannya. Susah ya sayang, sini mama coba. Aileen meraih mainan tersebut memutar berulang-ulang untuk menyamakan warna. Namun tetap saja gagal. Kalau papa bisa nggak ketemuin warnanya? Boy melirik sang papa, membuat Alpian menoleh sekilas. Ia tersenyum. Kalau papa bisa mau dikasih apa? Nanti Boy kasih satu kado punya Boy pa, sambil menunjuk tumpukan kotak hadiah di jok belakang. Nggak mau kalau cuma satu, maunya semua. Ih nggak boleh, satu aja papa. Boy mau simpan kadonya buat dede bayi. Alpian terkekeh, rupanya si anak gurita ini belum bisa move on dari dede bayi pesanannya. Ya sudah, sini mainan Rubiknya. Tapi janji dulu minta kadonya satu aja. Tanyanya lagi hendak memastikan seolah tak ingin terpedaya oleh sang papa. Ya papa minta satu aja, ujarnya menirukan suara cadel si anak. Akhirnya takluk, Boy serahkan mainan kotak penuh warna itu ke tangan sang papa. Sementara Alpian menurunkan kecepatan berkendara lalu memutar mainan tersebut beberapa kali. Benar saja kurang dari 5 menit ia telah berhasil menyamakan warna pada mainan tersebut. Wah, papa bisa mah, pekik. Boy sangat girang sekaligus takjub. Ya, bahkan menatap sang papa layaknya seorang superhero. Gimana caranya papa? Ajalin Boy ya. Boleh, nanti papa ajarin di rumah. Sebelah tangan Alpian terulur, ia mengacak rambut putranya hingga sedikit berantakan. Ajalin mama juga pa, mama nggak tahu main Rubik. Mendengar kalimat polos putranya, Aileen tertawa sembari memeluk dan menciumi pipi gempil itu. Ya nanti papa ajarin mama sekalian. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, mobil memasuki halaman rumah setelah seorang penjaga membuka gerbang. Aileen melirik Boy yang sedang bersandar di dadanya. Bayi gurita kecil itu susah terlelap dalam pangkuan sang mama. Tak ingin membangunkan, Aileen memilih membuka pintu mobil dan hendak turun. Namun Alpian menarik tangannya. Biar aku saja yang gendong Boy ke dalam. Aku bisa kok mas, ucap Aileen. Biar aku saja sayang, Boy gendut sekarang. Badannya lumayan berat, kamu tidak akan kuat gendong dia sampai ke kamarnya. Alpian segera turun dari mobil, meraih tubuh kecil itu dan menyandarkan di bahunya. Kemudian berjalan memasuki rumah. Kamu ke kamar saja duluan istirahat, biar Boy aku yang urus, ucapnya setelah melihat wajah Aileen yang tampak lelah. Ya mas, aku juga mau mandi, badanku rasanya lengket di luar seharian. Ya sayang, ketika Aileen beranjak menuju kamar mereka yang terletak di ujung, Alpian membawa Boy ke kamar sang anak. Di sana ia membaringkan tubuh kecil itu, membuka sepatu dan mengganti pakaiannya. Keraguan merasuk ke hati Alpian saat menatap pintu kamarnya. Entah mengapa setiap langkah membuat kakinya terasa gemetar. Akankah Aileen membukakan pintu maaf baginya, atau justru sebaliknya ia akan marah dan pergi? Hal yang benar-benar ditakutkan Alpian seumur hidupnya. Setelah menetralkan detak jantung yang bergemuruh, ia perlahan memutar gagang pintu dan mendorongnya pelan, mencondongkan kepala sambil menatap ke sekeliling kamar. Aileen tampak sedang berdiri berhadap ke jendela.
mengenakan piyama dengan rambut yang masih basah, menandai ia baru saja mandi. Mandi, sayang, panggil Alfian. Perlahan kakinya melangkah maju dan berdiri tepat di belakang punggung sang istri. Tanpa kata, ia langsung memeluk tubuh wanita itu dari belakang, sangat erat sambil menciumi puncak kepalanya berulang-ulang. Aku benar-benar minta maaf. Aku memang salah karena tidak pernah jujur tentang hal ini. Aku tidak mau kamu terluka. Tangan kekar laki itu melingkar semakin erat seolah tak ingin melepas wanitanya itu. Kamu boleh menghukumku, kamu boleh menghukum aku apa saja, tapi tolong jangan pergi. Aku butuh kamu dan Boy, bisiknya lagi. Namun tak ada jawaban apapun dari Aileen. Ia terdiam seribu bahasa membuat Alfian melepas pelukan lalu membalikkan tubuh wanita itu. Seketika Alfian merasakan dadanya nyeri bagaikan disayat benda tajam setelah melihat cairan bening yang membanjiri pipi sang istri. Nah, segitu dulu ya bab 59-nya. Nanti dilanjut lagi ya. Terima kasih yang selalu stay tune. Bye bye.